Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang tentang materi sinyal flow graph. Jadi kalau untuk sinyal flow graph sebetulnya fungsinya itu sama dengan diagram blok, yaitu untuk melihat hubungan antara sistem kita terhadap sinyal input dan juga sinyal outputnya itu seperti apa. Nah, tapi yang membedakan antara SFG atau sinyal flow graph terhadap diagram blok itu adalah bagaimana cara kita menggambarkan atau mensimbolkan antara sinyal dengan sistemnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi di yang bagian blok diagram kita kan punya, kalau kita ingin menggambarkan sinyal cukup dengan gambar panah ya. Sedangkan kalau untuk sistem itu cukup kita gambarkan dengan kotak saja seperti ini. Ini untuk yang diagram blok. Nah, untuk yang SFG itu sekarang jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggambarkan suatu sistem, itu kita simbolkan dengan panah seperti ini. Sedangkan untuk menggambarkan sinyal itu kita gambarkan dengan lingkaran seperti ini. Seperti itu biasanya. Nah, ini misalnya ini contoh ada SFG yang bentuknya seperti ini ya, yang digambar C ini. Nah, kalau dari SFG yang ini, itu sebetulnya kita bisa peroleh persamaan untuk sinyal-sinyalnya. Misal kita ingin mencari persamaan untuk sinyal Vs ini ya. Nah, kalau dari gambar ini kan Vs itu merupakan penjumlahan dari sinyal yang di atas sini ditambah sinyal yang bawahnya, kemudian ditambah dengan sinyal yang ini ya, yang paling bawah, yang ketiga. Nah, di mana sinyal yang pertama ini dia itu adalah hasil perkalian dari R1 dikalikan dengan sistem G1. Seperti ini ya, R1 kalikan dengan G1. Kemudian untuk yang dari sini itu adalah hasil perkalian dari R2 dikalikan dengan G2, tapi di sini ada negatif sehingga di sebelah sini kita punya minus R2 G2. Dan yang terakhir, sinyal yang terakhir dia merupakan perkalian dari R3 dikalikan G3, sehingga untuk yang Vs-nya itu sama dengan seperti ini ya, ditambah dengan R3 dikalikan dengan G3. Nah, terus sekarang misal kita ingin mencari persamaan untuk sinyal yang di sebelah kanannya, misal untuk sinyal yang C2 ini. Nah, kalau dari gambar ini bisa kita lihat ya, kalau sinyal C2 itu adalah hasil perkalian dari G5 dikalikan dengan sinyal V ya. Seperti ini ya, V dikalikan dengan G5, di mana V-nya itu adalah persamaannya tadi yang sudah kita coba turunkan yang bagian atas sini, sehingga nanti C2 itu sama dengan ini ya, R1 kali G1 kali G5 diambil R2 kali G2 kali G5, kemudian ditambah dengan R3 kali G3 kali G5. Seperti itu. Nah, misal nih sekarang kita akan coba mengkonversi dari blok diagram menjadi sinyal flow graph. Misal blok diagramnya yang ini ya, yang tadi sudah kita coba sederhanakan. Nah, seperti apa cara merubahnya? Jadi yang pertama kita harus gambarkan dulu ada apa saja sinyalnya. Di sini kan bisa kita lihat ada sinyal RS, ada sinyal V1, ada V2, V3 sampai V maksudnya sampai V8. Lalu ya, jadi kita gambarkan dulu nih untuk sinyal-sinyalnya. Di sini ada R, ada yang V1, V2, V3, kemudian sampai V8. Nah, agar kita mudah dalam mengkonversinya nanti, itu diusahakan letak atau posisi dari setiap sinyal ini itu kita sesuaikan dulu dengan bentuk asli dari diagram bloknya gitu. Jadi misalnya ini kan V8-nya ada di bagian bawah sini ya, jadi kita gambarkan V8-nya di sini di bagian bawah sini. Nah, lalu sekarang kita coba tahap kedua, yaitu kita akan menghubungkan atau kita akan membuat panah ya yang merepresentasikan sistem, di mana sistem ini akan kita lihat bagaimana hubungan antara setiap sinyalnya. Gitu. Jadi misal nih untuk sinyal yang R1 dengan V1 yang bagian sini ya, R1 dengan V1 itu kan bisa kita lihat di sini tidak ada blok sistem sebagai pengalinya ya, atau bisa kita bilang antara R dengan V1 ini pengalinya hanya satu. Jadi kalau kita gambarkan nanti di state space kita, cukup kita kasih panah gini dan dia adalah satu pengalinya. Kemudian antara V1 dengan V2 nih, antara V1 dengan V2 di sini dikalikan dengan sistem G1, sehingga sebelah sini tinggal kita sambungkan panah, kita kali dengan G1 di sini ya, G1S. Lalu begitu juga untuk yang V2 dengan V3, di sini tidak ada pengali sistem, sehingga cukup kita kalikan seperti ini. Di sini ada satu. Nah, selanjutnya adalah kita kalikan, kita hubungkan antara V3 dengan V4. Di sini penghubungnya adalah sistem G2. Jadi saat kita
hubungkan dengan panah, di sini kita kalikan dengan G2S ya, seperti itu. Begitu juga untuk yang V4 dengan V5, masuk ke sini. V4 dan V5 di sini tidak ada pengali, jadi kita kalikan dengan 1 saja. Nah, lalu sekarang jangan lupa nih ada yang bagian atas ini nih, antara V3 dihubungkan dengan V5. Di sini penghubungnya adalah 1 juga ya, atau tidak ada sistem. Jadi bisa kita hubungkan ke atas ini nih. Ini adalah 1. Nah, selanjutnya antara V5 dengan C, dia dihubungkan dengan G3. Jadi ke sini dikalikan dengan G3. Lalu antara C dengan V8 ada H3 ya. Jadi ke sini ada H3. Dan selanjutnya antara V8 dengan V5 ke atas ini dia dikalikan dengan -1 ya. Jadi masuk ke sini itu ada -1. Selanjutnya untuk yang V7. V7 ini berarti kita cari hubungan antara V4 yang sini dengan V7 dihubungkan dengan H2. Jadi ini ada panah ke bawah, ini adalah H2. Kemudian dari V7 ke V3 ya, itu adalah pengalinya -1. Jadi masuk ke sini ke atas, ini ada -1. Selanjutnya untuk yang V6. V6 itu kita bisa lihat dia itu di sini terhubung dengan V4 melalui H1 ini. Jadi bisa kita kasih panah lagi dari V4 sini ya, ke bawah ke sini. Kita kalikan di sini ada H1. Selanjutnya si V6 ini dihubungkan terhadap V1 dia melalui sinyal -1 ini ya. Jadi ini ke atas sini kita kalikan dengan -1. Seperti itu. Kurang lebih nanti versi bagusnya adalah seperti ini ya gambarnya. Nah, setelah diperoleh hubungan antara sinyal dan juga sistemnya dari sinyal flow graph ini, selanjutnya kita bisa sederhanakan. Jadi misal nih untuk yang bagian feedback sini, itu kan sebetulnya di sini ada H3 dan juga ada -1. Nah, ini bentuknya kalau di diagram blok itu dia bentuknya adalah bentuk cascade. Jadi kalau mau kita sederhanakan tinggal kita kalikan saja ya antara fungsi transfer H3 dengan fungsi transfer yang -1 ini. Jadi kalau kita sederhanakan bagian bawah sini itu sekarang ada sistemnya, itu adalah cukup 1 saja, ada -H3 saja. Kemudian yang ini juga sama nih, yang H2 dengan -1 bisa kita satukan. Sehingga nanti si sinyal V7-nya ini bisa dihilangkan. Jadi cukup seperti ini, -H2. Dan begitu juga untuk feedback yang bagian bawah sini. Ini V6-nya kita hilangkan sehingga nanti di bagian bawah ada -H1 ya. Seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita ingin mengkonversikan dari diagram blok ke dalam bentuk sinyal flow graph, tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita gambarkan dulu antara sinyal-sinyalnya itu seperti apa, baru nanti kita gambarkan hubungannya dengan sistemnya itu seperti apa melalui panah-panah seperti ini. Baru nanti kalau memang memungkinkan bisa kita sederhanakan sehingga bentuknya bisa kurang lebih jadi seperti ini ya, lebih rapi seperti itu. Oke, di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.